Say. Abis beli apa tuh? Mau beli kebaya nih. Wih, bagus tuh. Lihat dong. Nih. Bagus kan? Coba lihat yang satunya. Buat Kartini nanti. Oh, bagus nih. Bahannya juga enak gitu kan. Dok. Oh, ini apa, Dok? lagi ngeliatin orang abis beli kebaya nih. Oh iya. Ngomong-ngomong, tau nggak gimana cara kebaya bisa berkembang di Indonesia? Aduh, nggak tahu gimana emang tuh, Dok. Nah, jadi awalnya kebaya itu dibawa sama orang Arab. Dari asal kata itu kaba, artinya pakaian. Iya. Kebaya juga memiliki hubungan erat dengan baju tradisional Arab, namanya abaya, Dit. Oh gitu. Oh, sorry, Dok, motong pembicaraan. Tapi ada kayak semacam pengaruh dari Belanda nggak waktu itu? Pastinya ada, Dit. Jadi kebaya itu bukan cuma dari Arab dan budaya lokal, tapi kebaya itu juga ada percampuran dari akulturasi antara budaya Indonesia dan Tionghoa awalnya. Oh gitu. Lalu abis dari Tionghoa, bangsa Belanda datang dan juga memberikan pengaruh bagi perkembangan kebaya itu sendiri. Oh, jadi ada pengaruh dari Tionghoa juga ya? Iya, jadi bukan cuma dari Belanda tapi juga dari Arab, Tionghoa dan juga Belanda itu sendiri. Oh gitu. Ya, paham. Nah, untuk informasi lebih lanjut, ada nih video tentang perkembangan kebaya di Hindia Belanda. Boleh tuh. Yuk nonton bareng. Yuk. Masuknya Belanda ke Indonesia juga memberikan pengaruh pada busana kebaya, terutama dalam segi bahan. Bahan yang digunakan oleh pribumi kelas atas dan kelas bawah sangat berbeda. Busana wanita Belanda pada awal kedatangannya ke Hindia Belanda berupa gaun panjang yang tebal, berbeda dengan pribumi yang berbusana dengan kain pas di badan. Pada abad ke-20, mode pakaian ini dianggap lebih modis, sehingga kalangan atas pun mulai memakainya. Para wanita Belanda mulai tertarik dengan busana yang dikenakan wanita pribumi, yaitu kebaya. Sehingga banyak wanita Belanda yang tinggal di Hindia Belanda memakai kebaya sebagai busana sehari-hari karena dianggap lebih nyaman dengan iklim yang tropis. Bukan hanya wanita Belanda yang mengenakannya, tetapi wanita Indo juga mengenakan kebaya sebagai busana sehari-hari. Meskipun sesama kebaya, terdapat perbedaan antara kebaya yang dipakai pribumi dengan wanita Belanda dan wanita Indo. Terjadinya perbedaan dalam berbusana disebabkan oleh adanya peraturan yang mengatur cara berbusana untuk orang-orang pribumi. Peraturan ini diatur pada tanggal 2 April 1970 nomor 9 di dalam Stadsblad yang berisi aturan seorang pejabat dalam berbusana, baik cara berbusananya ataupun aturan waktu penggunaan busana Eropa. Hal ini mempengaruhi tingkatan serta jabatan seseorang. Nah, gitu, Dit. Oh gitu sejarahnya. Tapi ngomong-ngomong, tahu nggak, Dok, sejarah kebaya dulu juga terpengaruh sama kebudayaan Indis, tahu? Oh ya? Iya. Gimana ceritanya? Jadi gini, Dok, kan kebudayaan Indis adalah orang Belanda yang tinggal di Hindia Belanda pada zaman itu dengan jangka waktu yang lama nih, Dok. Nah, karena mereka kan orang Belanda ini tinggal yang di Hindia Belanda lama, jadinya mengalami sebuah akulturasi, Dok, gitu. Oh, paham. Nah, contohnya akulturasi itu, Dok, sebenarnya ada banyak sih, Dok. Ada kayak macam bangunan arsitektur seperti di Kota Tua, terus kayak politik. Makanya sekarang kita politik ada kayak macam-macam dari Belanda juga kan, penurunan-penurunan gitu. Nah, dalam pakaian juga nih, makanya kebaya juga ada kayak semacam akulturasi dari Belanda juga gitu. Nah, ngomong-ngomong, ada cuplikannya nih tentang beberapa jenis kebaya nih. Nih, yuk kita saksikan bersama-sama, Dok. Dahulu, kebaya hanya menggunakan bahan tenunan mori yang kemudian dikembangkan menggunakan sutra dengan sulaman beragam warna. Hingga pada abad ke-19, perkembangan busana kebaya menjadi sangat bervariasi, mulai dari rancangan, model, bahan, dan lain-lainnya. Rancangan busana kebaya memiliki jenis yang berbeda. Ada yang memiliki sebuah bukan depan, ada juga yang sisinya dikait dengan peniti atau kancing bulat. Unsur yang membuat indah terdapat pada kualitas kain, motif, desain, dan bentuk kancing atau penitinya. Nah, model yang ini dipengaruhi oleh budaya encim peranakan Tionghoa. Jenis yang kedua terdapat berbentuk kurung tanpa bukaan depan. Sekilas terlihat seperti baju teluk belanga. Pada jenis ini, busana kebaya dibuat longgar agar mudah dipakai. Unsur keindahan yang terdapat pada jenis ini adalah hiasan sulaman dan manik-manik di bagian leher. Kebaya noni menggunakan rendas sebagai ornamen yang terinspirasi dari wanita Belanda saat zaman kolonial. Kebaya noni pada umumnya memiliki warna dasar putih dengan motif bunga yang berwarna soft. Saat ini kebaya noni banyak yang memiliki bordiran.
padahal awalnya hanya berupa renda yang disambung. Selanjutnya adalah kebaya encim, juga sering memiliki detail bordir dan dipadukan dengan kain pagi sore, yaitu kain dengan dua motif di satu sisi. Model kebaya encim menggunakan bahan kain yang lembut, tipis, sedikit transparan dan diberi aksen sulam dengan teknik kerancang. Kebaya encim memiliki warna yang beragam. Kebaya ini pun juga memiliki pengaruh dari Belanda dan Tionghoa serta merupakan akulturasi dengan budaya Betawi. Pada masa kolonial, wanita Belanda banyak memakai kebaya encim untuk menghadiri acara pernikahan. Paling gitu sih Dok, ada jenis-jenis kebaya yang sekarang ini gitu. Paham. Jadi sekarang ini kita harus melestarikan kebaya ini sebagai budaya kita, karena banyak orang-orang zaman sekarang ini melupakan kebaya ini sebagai budaya kita gitu Dok. Bener banget tuh Dit. Nah teman-teman, yuk lestarikan kebaya. Sekian video dari kelompok kami tentang budaya Indis. Totzins.